Salam sehat dan salam sejahtera untuk rekan-rekan konstruksi sekalian. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengenal lebih dekat mengenai profil baja castellated beam atau yang lebih dikenal dengan nama profil baja honeycomb. Profil baja ini sendiri mungkin biasa rekan-rekan lihat di area parkir perkantoran ataupun di area parkir pusat perbelanjaan. Castellated beam atau profil honeycomb ini sendiri merupakan profil baja I atau H yang pada bagian badannya dipotong memanjang dengan pola zigzag. Kemudian bentuk dasar baja diubah dengan cara menggeser setengah bagian profil baja yang telah dipotong. Penyambungan setengah bagian profil dengan cara dilas pada bagian gigi-giginya, sehingga terbentuklah profil baru dengan lubang berbentuk segi 6 atau heksagonal, segi 8, oktogonal, dan juga berbentuk lingkaran. Nah, rekan-rekan konstruksi sekalian, profil baja castellated beam ini sendiri memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah dengan lebar profil yang sama dengan baja IWF biasa, profil castellated beam ini memiliki tinggi profil yang lebih besar dibandingkan profil IWF biasa, yang membuat profil baja castellated beam ini mempunyai momen inersia dan modulus section yang lebih besar, sehingga lebih kuat dan kaku dibandingkan dengan profil IWF biasa. Selain itu, profil ini juga mampu memikul momen yang lebih besar dengan tegang izin yang lebih kecil, sehingga profil ini juga bisa digunakan di bentang-bentang yang terbilang besar. Jika rekan-rekan lihat di video sebelumnya, salah satu keunggulan dari penggunaan castellated beam adalah celah atau lubang di bagian web dari profil baja yang membuat area ini bisa dilalui oleh pipa-pipa maupun instalasi mechanical electrical lainnya, dimana ini biasanya menjadi kendala dalam sebuah perencanaan di mana instalasi mechanical electrical berada pada level yang sama dengan level balok dan biasanya menjadi kendala dalam pemasangannya. Nah, dengan penggunaan profil baja castellated beam ini, kendala ini beberapa dapat diatasi karena pipa-pipa maupun instalasi mechanical electrical dapat lewat di bagian web atau badan dari profil baja tersebut. Nah, rekan-rekan konstruksi sekalian, gambar berikut menunjukkan proses pembuatan dari hexagonal castellated beams. Sebagaimana kita lihat di sisi kiri, bagian pertama ini merupakan gambar dari profil baja WF atau wet fence yang utuh, di mana lalu pada bagian web dari WF ini dibuat section atau potongan berupa pola zigzag, di mana nanti setelah dilakukan pemotongan dan dipisahkan, bagian section atas dan bawah dari profil baja WF ini mempunyai polanya masing-masing. Lalu di bagian section atas dari profil baja yang telah dipotong tadi digeser sehingga gigi atau gerigi pada bagian section atas dari profil baja bertemu dengan gigi atau gerigi dari section bawah profil baja tersebut, sehingga membuat terbentuknya rongga atau lubang di bagian web atau badan dari profil baja tersebut. Di gambar keempat, kita melihat profil dari castellated beams yang sudah jadi. Nah, ini
Proses ini mengakibatkan tinggi dari profil baja berubah dengan sendirinya, dengan lebar profil baja yang sama dengan sebelumnya. Nah, di sisi kanan menunjukkan definisi-definisi atau bagian-bagian dari castellated beams, di mana kalau kita lihat di bagian rongga atau lubang ini disebut dengan castellation hole. Nah, ini adalah bottom T dan ini top T. Nah, rekan-rekan sekalian, gambar dan tabel berikut menunjukkan detail dan juga properti mekanis dari sebuah profil baja castellated beams atau yang kita kenal dengan honeycomb. Sebagai contoh, kita ambil sebuah profil baja yang awalnya berukuran 200x200, H-beam 200x200, yang dibuat menjadi sebuah profil castellated beam. Di mana kalau kita lihat, setelah dibuat menjadi profil castellated, tinggi dari profil baja tersebut berubah menjadi 300 mm atau 30 cm dari yang sebelumnya 20 cm. Nah, ini tentunya menambah nilai dari section modulus dan juga momen inersia dari profil baja yang baru tersebut. Karena kalau kita ketahui, yang berkontribusi dalam menahan momen lentur dalam sebuah profil baja, balok baja, adalah jarak dari flange atas dan flange bawahnya. Dengan semakin tingginya profil castellated ini, maka section modulus dan momen inersia dari profil baja tersebut pun akan bertambah. Nah, ini kalau kita lihat, DS ini adalah tinggi dari hollow atau lubang castellated beam tersebut. Kalau kita lihat di castellated beam dengan tinggi 300, itu mempunyai nilai DS sebesar 205 atau 20 cm, 20,5 cm. Lalu di sini kita dapat melihat momen inersia yang cukup besar, 11.139, momen inersia arah X-nya sebesar 11.139, dan mulus section-nya sebesar 742,6. Itu kenapa profil baja castellated digunakan untuk mendapatkan properti mekanis berupa momen inersia dan section modulus yang lebih besar, sehingga dia mampu menahan momen lentur yang lebih besar juga. Rekan-rekan konstruksi sekalian, demikian sharing saya kali ini mengenai profil baja castellated beam. Semoga sharing saya kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan sekalian mengenai profil baja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.